Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Ibu, Bapak. Hari ini gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemarin kan kita udah ketemu ya untuk cek kolesterol. Ternyata kolesterolnya ada masalah ya Pak, Bu. Mau di kopi ini? Tentang kesehatan, ada tensi, ada cek darah. Ternyata Bapak Ibu kolesterolnya memang agak tinggi sedikit. Nah, tujuan saya hari ini adalah menjelaskan diet atau makanan yang harus dihindari untuk pasien-pasien yang menderita kolesterol. Jadi nanti setelahnya saya juga mau sama-sama belajar terapi bagaimana sih menurunkan kolesterol, karena kolesterol kan bukan hanya obat yang bisa menurunkan, tapi ada juga terapi yang bisa menurunkan. Nanti boleh minta waktunya kira-kira 30 menit ya Bapak Ibu. Siap. Apa bersedia? Siap. Ya, makasih banyak ya Bapak Ibu. Kita mulai aja. Untuk pertama itu saya mau ngejelasin dulu nih diet rendah kolesterol dan lemak. Jadi kolesterol ini kita tahu kalau isinya itu ada LDL, ada HDL. Nah, LDL itu kolesterol jahat Bapak Ibu. Kalau HDL itu kolesterol baik. Jadi lemak yang dihasilkan tubuh dan sisanya atau dari luar tubuh yang dimakan itulah yang beredar di dalam pembuluh darah yang disebut dengan kolesterol. Makanya setiap ada pengecekan itu terlihat nilai kolesterolnya. Kalau misalkan melebihi berarti ada makanan atau minuman yang Bapak Ibu makan yang melebihi jumlah lemak yang harusnya ada di dalam tubuh. Seperti itu. Nah, LDL ini kolesterol jahat karena dapat menempel pada dinding pembuluh darah Bapak Ibu. Jadi dapat menyebabkan terbentuknya plak. Plak itu sumbatan di pembuluh darah yang efeknya itu berbahaya. Kalau HDL itu kolesterol baik karena dapat melindungi dari pembuluh darah dari plak. Namun HDL sama LDL ini juga punya nilai normal. Jadi harus tetap seimbang di dalam tubuh juga. Nah, gimana makanan mempengaruhi kolesterol? Apa aja sih makanan yang mempengaruhi, yang menyebabkan kolesterol? Ini ada goreng-gorengan, kemudian ada tepung-tepungan. Nah, tepung-tepungan ini juga bisa menyebabkan kolesterol Pak Ibu. Jadi roti-rotian, kue-kuean itu yang diolah dari tepung, bahan dasarnya itu bisa mengandung kolesterol. Terus ada yang digoreng, kemudian makanan-makanan berlemak, nasi padang termasuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah ada lagi nih makanan-makanan lain yang mengandung kolesterol seperti kuning telur. Jadi kalau Bapak Ibu suka makan telur, itu kuningnya kalau bisa dihindarin. Kemudian ada cumi, otak sapi, telur puyuh, jeroan, santan, daging-dagingan, tapi dagingnya juga yang berlemak. Ibu semua tuh nggak makan. Iya, sebenarnya boleh, tapi jangan berlebihan. Seperti tadi kan, lemak dalam tubuh itu memang harus ada, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan bisa menyebabkan plak seperti tadi, LDL tadi dan HDL tadi. Nah, kemudian selanjutnya nih ya Pak, Bu, kapan sih dikatakan seseorang itu kolesterolnya tinggi? Kemarin kan sudah pernah dicek ya bahwa lebih dari 200. Nah, itu termasuk kolesterol yang tinggi, lebih dari 200. Nah, untuk HDL sendiri itu 35 sampai 65, untuk kolesterol LDL di bawah 150 harusnya. Nah, kolesterol total yang kemarin kita cek itu harusnya itu di bawah 200. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama senam atau terapi non obat, non farmakologi untuk menurunkan kadar kolesterol. Kira-kira ada perubahan nggak seperti itu. Nah, kemudian tanda dan gejala kolesterol itu biasanya tuh leher kaku. Jadi biasanya khas nih belakang leher, kemudian pegel-pegel, kemudian sakit kepala juga bisa. Biasanya sih dibarengi dengan tensi tinggi, namun tidak selalu gitu. Nah, kemudian apa sih akibatnya ketika kolesterol itu menumpuk di dalam tubuh kita? Jadi kolesterolnya harusnya diolah, dipakai lagi ketika kita beraktivitas. Nah, penyebabnya ketika kolesterolnya terlalu banyak itu bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Nah, penyumbatan pembuluh darah ini jika sumbatannya ada di jantung bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi peredaran darahnya terganggu. Kalau misalkan tersumbatnya di otak bisa menyebabkan stroke. Jadi orang-orang yang stroke itu biasanya kalau tidak dari tensi yang tinggi itu ya karena plak yang menyumbat di pembuluh darah kecil seperti itu. Nah, tujuannya agar kita menghindari komplikasi-komplikasi tadi itu, yaitu dengan diet rendah kolesterol. Bagaimana diet rendah kolesterol? Yang pertama itu kira-kira menurunkan kolesterol darah itu harus makan makanan yang tadi menghindari
makanan yang mengandung lemak. Kemudian menurunkan berat badan jika terlalu gemuk. Jadi berat badan yang ideal itu sebenarnya bagus, karena kalau misalkan kegemukan justru resiko penyakitnya semakin banyak gitu. Nah, untuk diet rendah kolesterol itu biasanya apa aja sih? Pertama tadi lemak-lemak dibatasin. Kemudian lemak-lemak yang tak jenuh, minyak goreng itu bagusnya juga sekali pakai ya Bu ya kalau masak ya. Gitu. Terus lemak-lemak di daging, gitu. Daging boleh Bapak Ibu, cuman lemaknya atau kalau kita bilang sih gajinya itu yang dikurangin gitu. Apabila Bapak Ibu menimbang kemudian berat badannya kira-kira aduh agak sedikit ke kanan nih timbangannya, berarti itu harus diturunkan karena bisa menyebabkan resiko seperti itu. Nah, untuk itu ada tips-tips untuk mengendalikan kolesterol. Yang pertama tadi diet konsumsi makanannya, kita kurangin yang lemak-lemak, kita kurangin santan, apalagi masakan Padang ya Pak ya. Jadi harus dikurangin seperti itu. Kemudian harus mengkonsumsi makanan-makanan berserat seperti gandum, sayur buah selalu tiap hari ya Pak ya. Ada stok ya. Itu juga termasuk untuk menghindari kolesterol. Papaya bagus nggak? Papaya bagus, jadi buah-buahan sebenarnya itu serat bagus untuk pencernaan. Jadi supaya di dalam pencernaan itu lemaknya terbawa oleh serat itu, jadi kebuang melalui serat itu, terbawa oleh seratnya. Kemudian hindari makanan berlemak tadi, kue-kuean, tepung-tepungan, pokoknya tepung dan minyak itu ya sumber utamanya seperti itu. Kemudian olahraga secara teratur. Bapak Ibu olahraga ya, sepedaan, wow hebat banget. Iya, Seminggu sekali. Nah, berarti makan jalan, olahraga juga jalan ya. Olahraganya sambil kerja. Oh gitu, oh iya bergerak ya kerjanya ya. Nggak apa-apa, termasuk aktivitas fisik. Nah, termasuk nanti kita mau mempraktekkan senam Tai Chi namanya. Jadi menurut penelitian itu bisa menurunkan kadar kolesterol dengan gerakan-gerakannya yang lambat seperti itu. Kemudian periksa kadar kolesterol secara teratur. Jadi nanti Bapak Ibu sebulan sekali kalau misalkan mempunyai riwayat kolesterol, cek teratur seperti itu. Dan kalau misalkan ada riwayat rokok, Bapak ngerokok? Kadang-kadang ya. Nah, boleh dibatasin karena rokok juga salah satu penyebab terjadinya kolesterol gitu menumpuk di dalam darah. Sekarang kan lagi nggak ngerokok. Kenapa? Sekarang lagi nggak ngerokok. Lagi ngerokok iya. Nanti kebiasaan enggak juga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? LDL itu sama HDL itu apa singkatannya? Jadi Bapak Ibu, LDL itu singkatan dari lipoprotein densitas rendah ya, LDL kan low ya. Jadi LDL ini membawa lemak-lemak dalam tubuh ke organ, jadi dari sel-sel tubuh kebalik Pak, dari organ ke sel-sel tubuh. Jadi dari organ ini dia akan menyebar ke seluruh tubuh, itu LDL. Kalau HDL itu lipoprotein densitas tinggi, high, H-nya kan high. Jadi HDL ini yang tugasnya untuk narik dari seluruh tubuh kembali ke organ, terutama hati untuk dibuang kembali. Jadi kenapa HDL itu disebut kolesterol baik, karena dari tubuh dikumpulkan, dikembalikan lagi ke organ untuk dibuang seperti itu. Ada lagi Bapak yang mau tanyakan? HDL itu cenderung baik. Nah, kalau misalnya nggak seimbang antara LDL sama HDL, itu apa yang terjadi? Jadi kalau misalkan LDL itu kan tadi dari organ disebar ke seluruh tubuh, ya kan kita makan nih. Berarti kan dari organ ini diolah nih Pak, lemaknya yang kita makan disebar ke seluruh tubuh. Kalau misalkan penyebaran ke seluruh tubuhnya nggak seimbang, itu bisa berbahaya menumpuk di organ. Sama halnya kayak yang baik lemak baik tadi. Kalau misalkan tidak bisa mengumpulkan dari seluruh organ, dari seluruh tubuh, berarti dia akan menumpuk di pembuluh-pembuluh darah seluruh tubuh. Dia tidak bisa dibalikkan ke organ untuk harusnya dibuang gitu kan. Makanya kenapa kita harus aktivitas tinggi supaya menghilangkan si lemak-lemak ini, supaya tercerna, mereka jadi energi seperti itu. Atau kalau misalkan memang aktivitasnya memang nggak bisa tinggi gitu karena kekerjaan atau kebentur aktivitas lain, berarti makanan lemaknya yang dikurangi. Jadi sebisa mungkin seimbang apa yang masuk, apa yang keluar seperti itu. Ya.
Nah, sekarang saya mau tanya balik tadi Bapak Ibu. Tanda-tanda gejala kolesterol tadi kira-kira apa? Apa aja? Ciri-cirinya ya? Iya. Nih, dari Leher. Pegel, Pegel. kaku ya. Kepala iya. pusing. Kepala pusing juga betul Apalagi akhir sekali. bulan. Iya. Ini udah mulai masuk akhir bulan Iya. soalnya. Iya, oke. Berarti betul ya Bapak Ibu. Iya. Jadi gejalanya memang kaku, pegel, emang gejalanya khas sih seperti itu. Nah, terus tadi kolesterol yang normal harusnya berapa? Di bawah 200. Di bawah 200, betul Ibu. Jadi di bawah 200, kalau memang udah di atas 200 itu udah tanda-tanda kolesterolnya berarti harus dibuang. Iya. Seperti itu. Berarti udah paham ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita mau mempraktekkan itu senam tai chi tadi. Kira-kira 10 menitan. Kira-kira bersedia nggak Bapak Ibu? Ya, sebelumnya saya tensi dulu sama cek gula dulu. Cek kolesterol ya. Kita siapin dulu ya Pak. Ya. Semoga ada perubahan kayak Pak. Tunggu tangannya. Tarik nafas. Gitu kan? Pak, agak tinggi ya Pak, 2, 3, 1 ya. Nah, nanti kita coba senam. Kira-kira apakah itu menurunkan kadar kolesterolnya? Baik. Udah makan ya, belum? Bapak Ibu 174 masih di bawah 200, cuman memang agak udah mau mendekati 200. Bapak Ibu, kita mau praktekkan gerakan senam ya. Jadi gerakan senam ini itu mampu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Jadi gerakan-gerakan yang lambat itu yang akan membantu merontokkan lemak-lemak kolesterol. Nah, diharapkan setelah senam ini nanti kita cek lagi, mudah-mudahan kadar kolesterolnya turun dari yang tadi ya sebelum gerakan. Oke, bisa kita mulai Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelumnya? Enggak ya? Oke, nanti kita sama-sama ya gerakannya ikutin aja. Kelihatan Bapak Ibu? Ya. Ya. Dua. Tiga. Pelan-pelan aja, tarik nafas. Gerakan yang kedua, dibalik dari bawah ke atas. Tarik nafas. Gerakan ketiga, buka tangannya, bentuk lagi pelan-pelan, sambil atur nafasnya. Atur nafasnya. Gerakan selanjutnya, tarik badannya turun, tarik ke dalam, turun, ulangi, sambil atur nafasnya. Gerakan selanjutnya, dari bawah tarik
tarik ke atas. Dari bawah, tarik ke atas. Di bawah, gerakan ke-6. Tangannya ditinju ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah, kiri, kanan, ke atas, kanan, ke kiri, ke atas. Nanti satu kali lagi. Ketujuh, kakinya satu ditekuk, satu diluruskan. Sebaliknya, kiri diluruskan, kanan ditekuk. Kanan lurus. Ambil atur nafas. Gerakan ke-8. Sambil tarik nafas, tarik ke kanan, dari bawah ke atas. Gerakan ke-9. Sebaliknya, tarik ke bawah, ambil nafasnya, tarik nafasnya, relax, ulangi. Gerakan terakhir ya Pak Ibu. Sebaliknya, seperti gerakan silat ya Pak Ibu. Selesai. Ya. Makasih Bapak Ibu, gimana perasaannya? Segar. Segar. Ya, kira-kira terlalu pelan atau gimana? Terlalu pelan. Terlalu pelan, tapi Karena memang nggak terbiasa. ya, terbiasa ya, karena baru pertama Iya, kali, nggak apa-apa. Jadi nanti jika dilakukan berulang-ulang, insya Allah itu biasanya dalam jurnal itu disebutkan dalam 2 minggu, seminggunya itu 3 kali dilakukan. Jadi nanti terlihat perubahannya. Oke, berarti Waktu bebas, misalnya pagi, siang. bebas, boleh. Yang penting seminggu itu 3 kali dan dilakukan dalam 2 minggu dalam jurnalnya. Semoga sih kita coba ya untuk 2 minggu ke depan supaya ada penurunan kadar kolesterolnya. Oke, Bapak ada pertanyaan? Ya, Ya, Sudah, oke. cukup. Terima kasih. Kita cek ulang ya Pak. baik. Wah, turun dari 231 jadi 228. Berarti ada penurunan juga ya Pak ya. Alhamdulillah walaupun baru sekali. Nanti kita coba 2 minggu depan, mudah-mudahan signifikan banget hasilnya. Jadi kita buktikan sesuai jurnal ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya
sudah selesai untuk rangkaian kegiatan hari ini. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Belum dapat Senang ya? ilmu. Ya, alhamdulillah. Nanti boleh nanti kita ditanyakan di luar ini nggak apa-apa. Nanti kita diskusi lagi misalnya ada yang ingin Bapak Ibu ketahui. Terus nanti gerakan senamnya nanti kita janjian lagi kira-kira 2 hari ke depan ya Bapak Ibu ya, dalam minggu ini yang untuk pertemuan kedua. Oke, gitu aja Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah meluangkan